besar melimpah bagiku. Sekali lagi katakan, bersamamu Bapa. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat, dan syukur kami panjatkan kepadamu. Hanya oleh karena perkenananmu, hanya oleh karena anugerahmu, kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan. Kami bersyukur, kami masih memiliki kesempatan untuk memuji, memuliakan Engkau. Karena kami tahu, karena kami sadar bahwa Engkau harus ditinggikan dalam hidup kami Tuhan. Engkau harus dimuliakan di dalam hidup kami. Karena Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Engkau Allah yang sanggup memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya hamba-Mu ini Tuhan boleh menyampaikan dengan baik dan benar Tuhan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada umat-Mu, supaya apa yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu ini hanya perkataan yang menguatkan, yang meneguhkan, yang membawa jemaat-Mu semakin mengenal isi hati-Mu, mengenal rancangan-rancangan-Mu dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati dan mengurapi umat-Mu Tuhan. Urapi hati mereka Tuhan, supaya siap untuk ditaburi dengan benih kebenaran firman-Mu. Supaya setiap benih kebenaran firman-Mu yang jatuh dalam hati kami boleh bertumbuh Tuhan, menghasilkan sesuatu yang indah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mau patahkan, kami mau hancurkan segala bentuk kuasa iblis Tuhan, segala pekerjaan roh-roh jahat yang ingin menghalangi kami untuk fokus kepada kebenaran firman-Mu. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami hanya izinkan kuat kuasa-Mu, Roh Kudus yang menguasai hati pikiran kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus menerangi hidup kami. Biarlah melalui firman-Mu ini Tuhan, mata kami dibukakan akan keajaiban, kebesaran, dan kemuliaan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Berfirmanlah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Haleluya. Ya, shalom. Haleluya. Ada sukacita. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan terus mengaruniakan sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kita. Dan pagi hari ini kita mau siapkan hati kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Saya berharap bagi Bapak dan Ibu yang sudah melayani, saudara-saudara yang dikasih Tuhan yang sudah melayani dari pagi, ibadah pertama dan kedua, tetap antusias untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Karena firman Tuhan itu begitu luar biasa berkuasa dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita membuka kebenaran firman Tuhan hari ini di dalam 1 Petrus 5 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11. 1 Petrus 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Yang dikasihi Tuhan, ketika saya membaca kebenaran firman Tuhan,
saya mendapatkan 4 kebenaran firman Tuhan yang harus kita perhatikan dalam hidup kita, yang harus kita lakukan dalam hidup kita, di dalam menjalani kehidupan yang dianugerahkan Tuhan. Oke, harus sudah ketemu, kita akan baca secara berganti-gantian. Saya akan membacakan ayat yang ke-6 dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayat yang ke-7 dan seterusnya. Ya, demikianlah firman Tuhan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu padanya, sebab Dia yang memeliharamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, ketika saya membaca, mempersiapkan kebenaran firman Tuhan ini, saya menangkap ada 4 kebenaran firman Tuhan yang saya mau bagikan bagi Bapak dan Ibu yang dikasih Tuhan, secara khusus ketika kita berada, ya, hidup di dalam situasi pandemi COVID-19 ini, saudara yang kasih Tuhan, ya. Terus ya, kita harus dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Yang kita pegang adalah kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini sangat memberkati secara pribadi dalam kehidupan saya sebagai hamba Tuhan ketika merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Baik Bapak Ibu kasih Tuhan, hal yang pertama yang perlu kita perhatikan ya dari kebenaran firman Tuhan ini adalah di ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata begini, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan dalam hidup kita harus merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kenapa kita harus merendahkan diri dan merendahkan diri bawah tangan Tuhan yang kuat? Tuhan itu maha kuasa. Ya, dia punya sifat semuanya maha. Artinya tidak ada sesuatu sifat yang Tuhan miliki yang dimiliki oleh Allah lain atau apapun di dunia ini. Dia Allah yang maha kudus, dia Allah yang maha suci, dia Allah yang maha tahu, dia Allah yang maha besar, dia adalah Allah yang maha kuasa. Dan kita diperlihatkan di sini bahwa Tuhan itu adalah Allah yang kuat, Allah yang hebat, Allah yang maha kuasa, saudara. Oleh karena itu sehebat apapun ya manusia di dunia ini tidak bisa disandingkan dengan kuasa Tuhan, dengan kehebatan Tuhan, dengan keajaiban Tuhan. Tetapi di dalam kehidupan manusia seringkali lupa ya bahwa semua yang dimiliki manusia itu semua adalah anugerah, adalah pemberian daripada Tuhan. Contohnya adalah manusia dikaruniai dengan kepintaran, kecerdasan. Dan kecerdasan dan kepintaran yang dimiliki manusia itu, manusia bisa membuat banyak hal di dalam hidup ini. Dia menghasilkan karya-karya yang luar biasa, yang spektakuler dalam hidup ini, saudara. Menghasilkan alat-alat teknologi yang canggih, pengetahuan-pengetahuan yang luar biasa. Ya, banyak melakukan penelitian-penelitian dan sebagainya. Banyak orang pintar di dunia ini, tetapi kepintaran, kehebatan, dan kuasa manusia yang dimiliki manusia tidak bisa disejajarkan dengan kuasa yang dimiliki Tuhan. Amin. Sering kasih Tuhan. Tetapi seringkali manusia melupakan jati dirinya sebagai makhluk ciptaan ya yang harus menundukkan dirinya di bawah tangan Tuhan yang berkuasa itu, saudara. Seringkali manusia dengan apa yang mereka bisa lakukan dalam hidupnya, mereka menyangkali akan kuasa Tuhan. Mereka merasa tidak membutuhkan Tuhan. Mereka lebih mengagumi apa yang mereka buat, mereka lakukan
lakukan di dalam hidup mereka, saudara. Kasih Tuhan. Dan hari ini, saudara, kita melihat bahwa dunia sedang digoncang, dunia sedang dilanda dengan pandemi COVID-19 ini, saudara. Ya, virus corona ini, saudara yang kasih Tuhan, ini membuktikan bahwa apa yang dimiliki manusia, kekuatan yang dimiliki manusia, kehebatan yang dimiliki oleh manusia, ya, itu tidak ada bandingannya dengan kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, saudara. Sampai hari ini manusia belum bisa mampu mengatasi masalah yang sedang Tuhan izinkan terjadi. Supaya apa? Saya menangkap bahwa pesan Tuhan apa yang sedang terjadi ini supaya manusia kembali lagi menyadari bahwa mereka mengakui akan kedaulatan dan kuasa Tuhan di dalam kehidupan ini, saudara. Seringkali manusia dengan berbagai macam penemuan, dengan berbagai macam karya-karyanya yang luar biasa itu bukan semakin dekat kepada Tuhan, bukan semakin mengakui akan kuasa Tuhan yang hebat di dalam hidup ini, tetapi justru mereka semakin jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dia harus tunduk pada otoritas Allah, dia harus memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Tetapi manusia cenderung melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan hari-hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak bisa melakukan apapun untuk memberikan garansi atas hidup kita, bahwa kita akan terlepas dari semua yang dialami oleh orang-orang yang terserang virus COVID ini, saudara. Kita tidak bisa memberikan jaminan atas diri kita sendiri dengan usaha, dengan upaya yang kita lakukan, saudara. Disinilah kita memerlukan namanya penundukan diri, kerendahan hati, bahwa kita menyadari bahwa hidup kita ini tidak bisa, ya, melakukan sesuatu tanpa Tuhan. Kita harus merendahkan diri di bawah tangan Tuhan. Firman Tuhan hari ini, saudara yang kasih Tuhan, kita nggak bisa memberi jaminan atas hidup kita. Kita tidak bisa memberikan jaminan bahwa bangsa kita ini akan segera lepas dari persoalan yang ada saat ini. Bahkan kemarin kami sedang melakukan komunikasi dengan teman pelayanan, ya, kita mendengar ada dikatakan sudah ditemukan vaksin, ya, kabar gembira untuk vaksin. Ternyata, saudara, ini bukan nakut-nakutin, saudara, ternyata ada juga efeknya, katanya. Ya, menurut ahli itu katanya memang kita bisa divaksin, tapi dengan vaksin itu kita bisa juga tidak bisa kebal dengan penyakit yang lain. Jadi ada efeknya, saudara. Jadi vaksin itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah yang ada, saudara. Dan disinilah kita memerlukan namanya perlindungan Tuhan, amin. Dan itu hanya kita dapatkan hanya di dalam Tuhan. Karena apa? Dia yang punya kuasa, saudara. Kecanggihan apapun ilmu pengetahuan di dunia ini tidak bisa menggantikan kuasa Tuhan. Oleh karena itu hari-hari ini kita mau mengandalkan Tuhan lebih dan lebih lagi, amin. Kita harus merendahkan diri di bawah tangan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan ketika kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, mengakui ketidakberdayaan kita dan mengakui kuasa Tuhan atas hidup kita, Tuhan berjanji melalui kebenaran firman Tuhan ini, karena Dia yang akan meninggikan kita pada waktunya, saudara. Mungkin saat ini sedang mengalami, bangsa kita mengalami keterpurukan, situasi dan lingkungan kita yang ada di mana kita hidup ini mengalami pergumulan yang sama. Tetapi ketika kita merendahkan diri, ada waktunya, ya, ada waktunya Tuhan akan meninggikan kita, Tuhan akan melepaskan kita, Tuhan akan membebaskan kita, Tuhan akan memberkati kita secara luar biasa, saudara. Tetapi apa yang Tuhan mau? Kita merendahkan diri kita di bawah tangan kuasa Tuhan yang berkuasa itu dalam hidup kita. Jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan pernah kita mengingkari akan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Kita butuh kuasa Tuhan. Kita butuh kuasa Tuhan yang menopang hidup kita. Hal yang kedua, Bapak Ibu kasih Tuhan, yang perlu kita perhatikan dari kebenaran firman Tuhan. Ayat yang ke-7 firman Tuhan katakan, ya, ayat yang ke-7, demikianlah firman Tuhan, serahkanlah segala khawatirmu kepada Allah,
sebab Ia yang memelihara kamu. Sekali lagi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah, sebab Ia yang memelihara kamu. Ya, hal yang kedua yang perlu kita perhatikan sebagai orang percaya ketika kita menghadapi pandemi seperti ini adalah kita harus menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ketika saya menyampaikan firman Tuhan ya tentang kekhawatiran ini, seringkali saya bertanya kepada orang-orang yang saya sampaikan firman Tuhan ini, masih nggak sih mengalami kekhawatiran? Masih. Sering nggak? Masih, saudara yang kasih Tuhan. Dan memang kebenaran firman Tuhan ini harus selalu disampaikan supaya kita selalu diingatkan bahwa kita ini sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan ini tidak menuntut kita untuk kita menyerahkan nyawa kita atau menyerahkan harta kita, menyerahkan yang lain-lain. Tetapi Tuhan mau kita menyerahkan kekhawatiran. Kekhawatiran itu sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita. Dan Tuhan mau itu kita serahkan kepada Tuhan. Amin. Tapi seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, khawatir pun sayang kita kasih kepada Tuhan. Amin. Kita bawa kemana-mana terus, saudara kasih Tuhan. Kita terus khawatir, terlalu cemas, ya, terlalu takut, ya. Tapi hari ini kita mau mentaati kebenaran firman Tuhan. Kita mau serahkan saja kekhawatiranmu kepada Tuhan. Artinya kita harus mempercayai Dia 100%, saudara, supaya tidak ada kebimbangan, keraguan, ketakutan yang terjadi dalam hidup kita, saudara. Saya akan kutip ayat firman Tuhan. Ayat di Matius 6 ayat 25. Tidak perlu dibuka ya, saya akan bacakan saja. Ini tentang hal kekhawatiran, ya. Tuhan Yesus itu berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kau makan atau minum, akan apa yang hendak kau pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara kasih, Yesus sendiri berkata kepada murid-muridnya, kepada setiap orang percaya kepadanya, supaya kita tidak khawatir tentang apa yang kita butuhkan dalam hidup kita, saudara. Tentang makan, minum, apa yang kita pakai, masa depan kita dijamin oleh Tuhan. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, ini yang Tuhan mau kita lakukan. Kita menyerahkan segala kekhawatiran, karena Tuhan tidak menghendaki kita dibelenggu dengan kekhawatiran. COVID ini ya menerpa, ya melanda seluruh aspek kehidupan manusia. Ya, perekonomian dihantam ya begitu rupa, sehingga banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Ada banyak perusahaan yang mem-PHK karyawannya, saudara yang kasih Tuhan. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan, orang yang usahanya lesu, yang sepi, saudara yang kasih Tuhan. Ini menimbulkan kecemasan, menimbulkan ketakutan, menimbulkan kekhawatiran dalam hidup seseorang. Bagaimana masa depan kita nanti, saudara? Tetapi kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita harus tetap pegang janji Tuhan. Pemeliharaannya itu sempurna atas hidup kita. Amin. Sering kasih Tuhan, di dalam Matius pasal 6 itu juga dikatakan bahwa burung-burung di udara dipelihara oleh Tuhan. Bunga bakung di ladang didandani oleh Tuhan secara luar biasa. Nah, di dalam hidup kita, saya sebagai hamba Tuhan juga mengalami pemeliharaan Tuhan. Secara manusia, bagaimana bisa cukup untuk kebutuhan dari bulan ke bulan yang dilalui. Tetapi Tuhan dengan cara yang ajaib selalu mencukupkan kebutuhan kita. Dan saya yakin dan percaya pemeliharaan Tuhan juga berlaku bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Amin. Apapun situasinya, Tuhan tetap bertanggung jawab atas kehidupan kita. Dia memelihara, Dia mencukupkan apa yang kita butuhkan. Sesulit apapun, Tuhan tidak pernah tinggalkan hidup kita. Amin. Sudah kasih Tuhan. Kalau saya ketemu dengan teman-teman pelayanan, selalu yang dikomentari itu perut saya, saudara. Kamu harus sit up. Itu perut makin gede saja. Artinya apa? Masih karunia itu untuk makan, saudara. Kalau udah nggak makan pasti saya kurus, saudara. Ya, di masa pandemi seperti ini Tuhan pelihara.
ya masih gemuk ya, Pak Ayub masih gemuk ya, artinya terpelihara oleh Tuhan. Bukan berarti yang kurus-kurus ini ya nggak terpelihara, artinya tetap kita dipelihara oleh Tuhan. Memang bawaan saya, keluarga besar, saudara. Mama saya besar, adik-adik saya besar, saudara, bulat-bulat ya. Inilah bukti pemeliharaan Tuhan. Saya merasakan Tuhan itu dengan setiap bulan itu Tuhan caranya tuh beda-beda untuk mencukupkan kebutuhan. Tuhan mengadakan setiap kebutuhan yang kami perlukan itu beda-beda, saudara. Dan hal itu di luar apa yang pemikiran. Kadang-kadang kalau kita mau menghitung itu awal bulan, dari mana ya nanti satu bulan ini? Tapi kita tetap percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu selalu dinyatakan. Dan itu kami alami. Dan saya yakin dan percaya kita semua mengalami pemeliharaan Tuhan. Amin. Hari ini. Kalau Bapak dan Ibu sampai hari ini ada di tempat ini ya, itu karena pemeliharaan Tuhan. Jadi serahkanlah kekhawatiranmu. Dia yang sudah memelihara di bulan-bulan yang lalu, dia juga akan memelihara engkau di bulan-bulan yang berikutnya. Amin. Dia akan mencukupkan. Jadi jangan pernah kita dibelenggu dengan kekhawatiran. Itu yang kedua, saudara yang kasih Tuhan. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita baca di dalam ayatnya yang ke-8 dan ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara yang kasih Tuhan, hal yang ketiga yang perlu kita perhatikan dari kebenaran firman Tuhan ini, kita harus sadar dan senantiasa berjaga-jaga dengan tipu daya iblis. Kita harus lawan iblis dengan iman yang teguh, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, dalam situasi yang buruk, dalam situasi yang tidak baik, seringkali di dalamnya itu ada peran daripada kuasa iblis, saudara. Firman Tuhan di dalam Yohanes 10 ayat 10 katakan, pencuri datang hanya untuk membunuh dan membinasakan, tetapi aku datang untuk memberikan hidup kekal dan hidup dalam kelimpahan, saudara. Iblis datang hanya untuk mencuri, untuk membunuh, dan untuk membinasakan. Tetapi Yesus datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam kelimpahan. Itu janji Tuhan Yesus, saudara. Memang pekerjaan iblis ini sudah ada sejak Adam dan Hawa. Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan, segambar dan serupa dengan Tuhan. Tuhan nyatakan kasihnya, dia ditempatkan di tempat yang terbaik yang Tuhan kasih buat mereka, yaitu Taman Eden, saudara. Semua janji Tuhan dinikmati oleh Adam dan Hawa. Tetapi iblis mulai merancangkan supaya manusia itu tidak mentaati Tuhan. Supaya Supaya manusia itu tidak bisa menikmati janji Tuhan. Dan terus dari Adam sampai sekarang, iblis selalu programnya itu sama. Dia ingin merusak manusia. Dia ingin mencuri janji Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Makanya firman Tuhan katakan, sadar dan berjaga-jaga. Kita punya lawan iblis, saudara, yang tidak mau beristirahat. Dia tidak puas dengan menjatuhkan Adam dan Hawa. Dia terus bekerja. Firman Tuhan katakan dia terus bekerja, saudara. Ya, dia dikatakan seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari orang yang dapat ditelan, saudara. Jangan sampai kita ini dipantau sama iblis lalu ditelan kita. Amin. Saudara, karena apa? Karena nggak punya iman, saudara. Karena firman Tuhan katakan kita harus sadar, berjaga-jaga, dan lawan iblis itu dengan iman yang teguh, saudara. Iblis akan menghancurkan hidup kita. Iblis akan menelan kita, akan membinasakan kita di saat kita iman kita tidak kuat di dalam Tuhan. Hanya hari-hari ini, saudara, situasi yang sedang terjadi ini Tuhan izinkan ada peranan daripada iblis, ada kuasa kegelapan yang bekerja di dalam kehidupan ini, saudara. Dan kita butuh namanya kuasa Tuhan. Dan kuasa Tuhan itu kita dapatkan melalui iman kita. Ketika kita terus beriman kepada Tuhan,
percaya akan kuasa Tuhan, kita akan dapat mengalahkan tipu daya iblis di dalam hidup kita ini. Amin, saudara. Jadi jangan pernah kita lengah, jangan pernah membiarkan iman kita menjadi mati, saudara. Jangan pernah iman kita menjadi lemah dengan situasi yang saat ini terjadi dalam hidup ini. Justru dalam situasi yang sulit saat ini, dalam situasi yang mengerikan saat ini, kita harus memelihara iman kita supaya tetap hidup, tetap kuat di dalam Tuhan. Bagaimana caranya? Kita harus membangun hubungan yang terus dengan Tuhan. Membangun hubungan Tuhan dengan doa, ya, dengan pujian, penyembahan, dengan melalui kebenaran firman Tuhan yang selalu kita renungkan di dalam hidup kita, supaya pikiran kita diisi dengan janji-janji kebenaran firman Tuhan. Hati kita terus diisi dengan kebenaran firman Tuhan, supaya apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita punya filter, saudara, ya, untuk bisa memilah-milah mana yang menjadi kehendak Tuhan yang harus kita lakukan dalam hidup kita, dan mana yang tidak harus kita lakukan dalam hidup kita. Hal yang keempat, saudara, ya, tadi ya, hal yang ketiga adalah kita harus sadar dan senantiasa berjaga-jaga dengan tipu daya iblis. Kita harus lawan iblis dengan iman yang teguh. Haleluya. Dan hal yang keempat, saudara, yang perlu kita perhatikan dari kebenaran firman Tuhan ini, ya, di dalam kehidupan kita dalam masa pandemi ini, kita harus senantiasa percaya pada janji pemeliharaan serta kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah di dalam hidup kita. Kita baca ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan ya pelan-pelan. Ayat 10 dan ayat yang ke-11, demikianlah firman Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, di sini dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal. Saudara yang kasih Tuhan, kita semua yang duduk di tempat ini, saya yakin dan percaya kita adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Amin. Karena kita sudah percaya kepada Yesus. Kita sudah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, kita ini menjadi milik Tuhan. Amin. Dan Tuhan yang memiliki kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih karunia, penuh dengan segala sesuatu yang baik yang kita butuhkan dalam hidup kita. Saudara yang kasih, kita adalah kepunyaan Allah yang adalah sumber segala kasih karunia yang kita butuhkan. Apa itu? Yang apa Tuhan akan berikan ketika kita ada di dalam Kristus. Oleh karena itu, pastikan hidup kita selalu melekat dengan Tuhan. Ya, hidup orang percaya, orang Kristen itu diibaratkan seperti pokok anggur dan ranting, saudara. Dan Tuhan menghendaki setiap ranting itu menghasilkan buah, saudara. Dan ranting itu harus melekat dengan pokok itu, saudara. Ketika ranting itu terlepas, terpisah dari pokok itu, maka apa yang terjadi, saudara? Ranting itu akan binasa, ranting itu akan kering, saudara. Jangankan dia berbuah, dia akan mempertahankan daunnya tetap hijau aja tidak mungkin bisa, saudara. Tetapi ketika ranting itu tetap melekat pada pokok anggur itu, apa yang terjadi? Segala sesuatu, segala berkat yang Tuhan mau salurkan dalam hidup kita akan tersalur dalam hidup kita, saudara. Dan pastikan dalam hidup kita, saudara, kita mempunyai hubungan yang melekat dengan Tuhan, supaya semua kasih karunia Tuhan yang baik, yang indah itu tersalurkan dalam kehidupan kita, saudara. Mungkin dunia ini begitu sulit, saudara, tetapi kalau kita ada di dalam Tuhan, sesulit apapun, sumber kita bukan ada di dunia ini, saudara. Bukan berasal dari dunia ini, tapi sumber kita ini berasal dari Allah Bapa yang di sorga. Amin. Yang di dunia ini bisa digoncangkan, tetapi kerajaan Allah tidak bisa digoncangkan oleh apapun. Kuasa Tuhan tidak bisa tergoncangkan, saudara. Situasi dan kondisi di dunia ini bisa berubah, tetapi kasih Allah tidak pernah berubah. Kasih karunia Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Ini yang perlu kita yakini dalam hidup kita, saudara. Kita lihat
Ya, di dalam kebenaran yang keempat, kita harus senantiasa percaya pada janji pemeliharaan serta kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah di dalam hidup kita. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan dikatakan segala kebaikan Tuhan akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan begini, ya, akan melengkapi, ya, Tuhan itu akan melengkapi apa yang kita butuhkan hari-hari ini dalam kehidupan kita. Tuhan akan melengkapi, Tuhan akan menyediakan, Tuhan akan mengadakan semua yang kita butuhkan dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan akan meneguhkan. Mungkin hari-hari ini kita merasa lemah, kita merasa tidak berdaya, tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, ada janji bahwa Tuhan akan meneguhkan kita. Tuhan akan meneguhkan iman kita. Tuhan akan meneguhkan panggilan kita di dalam Kristus, karena kita ini dipanggil oleh Tuhan, ya, untuk masuk dalam kekekalan bersama Kristus. Ketika kita tetap memiliki hati yang haus dan rindu untuk bersekutu kepada Tuhan, ada aliran kasih karunia Tuhan, segala itu yang akan dialirkan dalam hidup kita. Ada Tuhan akan meneguhkan kembali iman kita. Tuhan akan menguatkan kita. Firman Tuhan, Dia akan meneguhkan, Dia akan menguatkan, Dia akan mengokohkan, ya, keberadaan kita di dunia ini. Saya katakan dunia ini bisa digoncang, saudara. Segala sesuatu akan bisa berubah. Tetapi Tuhan punya kerajaan yang tidak bisa tergoncangkan. Amin. Oleh apapun, situasi apapun. Kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Kasih karunia Tuhan tidak berubah. Yang penting kita ada di dalam apa? Di dalam hadirat Tuhan. Kita ada dalam persekutuan dengan Tuhan, supaya semua kasih karunia Tuhan itu bisa dialirkan dalam hidup kita. Ya. Ayat 11 firman Tuhan katakan gini, Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya, saudara. Dari awal tadi katakan kita harus menundukkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Karena kekuatan kita terbatas. Kuasa yang dimiliki manusia yang ada di dunia ini, saudara, itu sangat terbatas. Kalau saya membaca, ya, artikel tuh orang-orang terkaya di dunia itu, kadang-kadang menyedihkan sebenarnya. Apa yang dia miliki sebenarnya cuma sebentar aja dinikmati, saudara. Ya, ketenaran, kehebatan manusia yang ada di dunia hanya sebentar saja mereka nikmati. Ya, tetapi kuasa Tuhan itu berlaku untuk selama-lamanya. Oleh karena itu tidak perlu yang manusia itu membanggakan diri, menyombongkan diri di hadapan Tuhan dengan semua kesuksesan, dengan semua kekayaan, dengan semua kekuatan kuasa yang dia miliki. Karena itu sementara, saudara. Sementara, saudara. Tetapi kita hari ini sebagai orang percaya, ya, di dalam menghadapi situasi dan kondisi yang sulit ini, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita diperingatkan supaya yang pertama apa? Supaya kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Karena suatu saat Tuhan akan angkat kita, Tuhan akan tinggikan kita. Amin. Saudara, yang kedua, kita harus menyerahkan segala kekhawatiran kita. Apa yang kau khawatirkan? Masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah masa depan anak-anak saudara, serahkan sama Tuhan. Tuhan tidak mau saudara hidup dibelenggu dengan kekhawatiran. Tuhan bertanggung jawab untuk pemeliharaan atas hidup kita. Yang ketiga, kita harus sadar dan senantiasa berjaga-jaga dengan tipu daya iblis. Kita ini hidup dalam dunia yang sebenarnya kita dalam pertempuran setiap saat. Ya, ada kuasa yang selalu menyerang hidup kita. Kalau kita nggak punya saudara iman yang teguh, dan kita memiliki benteng yang teguh, yaitu Tuhan yang membackup kita, kita akan lemah, kita akan binasa. Karena musuh kita itu siang malam dia akan bekerja untuk apa? Untuk mau membinasakan kita, mencuri damai sejahtera, sukacita dalam hidup kita. Yang keempat, kita harus senantiasa percaya pada janji Tuhan tadi. Ya, janji Tuhan akan pemeliharaan serta kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidup kita. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita berdoa, kita mau meresponi kebenaran firman Tuhan ini dengan menyanyikan sebuah lagu, Bersamamu Bapa. Ya, saya mengundang untuk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
untuk bangkit berdiri, tetap dalam hadirat Tuhan, tetap dalam sikap doa sambil kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar hari ini. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita. Kita memang lemah, kita memang terbatas, saudara. Tetapi kita diingatkan bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Kuasanya tidak terbatas. Ketika kita mau datang merendahkan diri di hadapan Dia, Dia akan berkarya dalam hidup kita, saudara. Nyanyikan pujian Bapa, bersamamu Bapa. Kita tidak dapat berjalan tanpa Bapa di sorga. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Lebih sungguh katakan bersamamu Bapa, bersama